Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang algoritma kriptografi block zipper dan stream zipper. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Salma Rahmandira dan rekan saya M. Wahyu Kurniawan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wahyu Kurniawan. Kepada Saudara Wahyu dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Salma. Pertama kita akan melakukan 4 pembahasan yaitu algoritma block zipper. Terus ada algoritma stream zipper, persamaan perbedaannya, lalu fungsi hash. Yang pertama saya akan membahas algoritma block zipper. Sebagai pendahuluan, block zipper merupakan algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plain text yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu atau disebut juga dengan blok dengan panjang T, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Pada umumnya, block zipper memproses plain text dengan blok yang relatif panjang lebih dari 64 bit. Penggunaan enkripsi dengan panjang lebih dari 64 bit ini digunakan untuk mempersulit penggunaan pola-pola serangan yang ada untuk membongkar kuncinya. Lalu pada algoritma block zipper ini skema algoritma sandi di mana plain text dibagi-bagi dengan ukuran tertentu. Setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Lalu sebagai pengembangan algoritma block zipper, salah satunya akan dibahas yaitu Electronic Codebook atau yang biasa disebut ECB. Electronic Codebook. Istilah codebook di dalam ECB muncul dari fakta bahwa karena blok plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi blok zipper text yang sama, maka dimungkinkan membuat buku kode plain text dari zipper text yang berkoresponden. Pada mode operasi Electronic Codebook ini, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Lalu pada ECB ini, setiap blok plain text atau PI dienkripsi secara individual dan independen menjadi blok ciphertext atau CI. Lalu untuk sebagai skemanya, pada enkripsi ECB ini dinyatakan sebagai ciphertext sama dengan enkripsi atau plain text. Lalu dekripsinya dinyatakan sebagai PI sama dengan dekripsi atau CI. Sifat-sifat dari mode operasi ECB ini yang pertama sederhana dan efisien, lalu memungkinkan mengimplementasikan paralel dan tidak menyembunyikan pola plain text. Lalu berikut skema mode CP yang pertama. Diketahui ada sender dan receiver. Jika sendernya plain text lalu dikirim menjadi ciphertext. Lalu receivernya yang dibaca pertama kali itu yaitu ciphertext lalu dikonversikan menjadi plain text. Lalu adapun skema lainnya bisa dilihat pada gambar yang pertama, itu ada mode encryption. Plain text di blok cipher dienkripsi lalu menjadi ciphertext. Lalu di mode dekripsi, ciphertext di blok ke cipher decryption-nya lalu menjadikan dia plain text. Contoh proses enkripsi. Plain text dalam binar 10100000111110101001. Misalkan kunci K yang digunakan adalah panjangnya juga 4 bit, yaitu 1011 atau dalam heksadesimalnya adalah B. Lalu penyelesaiannya, karena key yang digunakan terdiri dari 4 bit, maka terlebih dahulu plain text dibagi menjadi 4 bit ukurannya. Lalu jadilah seperti ini: 1010 0010 0011 1010 1001. Lalu dikonversikan ke dalam notasi heksadesimal menjadi A23A9. Keuntungan mode ECB. Yang pertama, setiap blok plain text dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file secara linear. Jika satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu deskripsi. Lalu adapun kelemahan mode ECB ini yaitu bagian plain text sering berulang, maka hasil enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama. Pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Selanjutnya ada algoritma stream zipper. Sebagai pendahuluan, stream zipper ini
merupakan jenis algoritma enkripsi simetri. Stream zipper dapat dibuat dengan cepat sekali, jauh lebih cepat dibandingkan dengan algoritma block zipper yang manapun. Algoritma block zipper secara umum digunakan untuk unit plaintext yang besar, sedangkan stream zipper digunakan untuk blok data yang lebih kecil, biasanya berukuran bit. Proses enkripsi terhadap plaintext tertentu dengan algoritma block zipper akan menghasilkan ciphertext yang sama jika kunci yang sama digunakan. Dengan stream zipper ini, transformasi dari unit plaintext yang lebih kecil ini berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung pada kapan unit tersebut ditemukan selama proses enkripsi. Sebagai sejarah, stream zipper ini pertama kali dikenalkan oleh Vernam, yaitu algoritma Vernam. Disebut juga sebagai zipper status karena enkripsi tiap bit bergantung pada status saat ini atau current status. Proses enkripsi dilakukan dengan melakukan operasi XOR setiap bit plaintext yang dengan key yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya untuk mendeskripsikan ciphertext. Key pada stream zipper dikenal dengan nama key stream atau aliran kunci yang dibangkitkan oleh sebuah pembangkit, yaitu key stream atau key stream generator. Key stream generator. Pembangkit kunci alir diimplementasikan sebagai prosedur algoritmik di mana bit-bit kunci alir akan dibangkitkan secara simultan. Prosedur algoritmik menerima masukan sebuah umpan atau seed atau disimbolkan sebagai U sebagai external key yang diberikan oleh pihak pengirim atau penerima pesan. Luaran prosedur tersebut merupakan sebuah fungsi U. Penerima dan pengirim harus menghasilkan bit-bit kunci yang sama dengan syarat keduanya memiliki umpan U yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Kepada Saudari Salma dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pembahasan ketiga tentang persamaan perbedaan blok dan stream zipper. Untuk persamaannya sendiri, yaitu stream zipper dan block zipper ini termasuk dalam dua algoritma enkripsi atau dekripsi yang termasuk ke dalam keluarga zipper kunci simetris. Untuk perbedaannya, terdapat 7 perbedaan. Yang pertama itu dasarnya. Dasar pada block zipper dan stream zipper ini berbeda. Pada block zipper, konversi teks biasa dengan mengambil bloknya sekaligus. Sedangkan stream zipper yaitu konversi teks dengan mengambil 1 byte teks biasa pada suatu waktu. Nah, kompleksitasnya untuk block zipper ini desainnya sederhana, sedangkan stream zipper kompleks secara komparatif. Lalu untuk bit yang digunakan, tidak ada bit yang digunakannya itu block zipper itu menggunakan 64 bit atau lebih, sedangkan stream zipper menggunakan 8 bit. Lalu kebingungan dan difusi. Block zipper menggunakan kebingungan dan difusi, sedangkan stream zipper bergantung pada kebingungan saja. Lalu mode algoritma yang digunakan untuk block zipper menggunakan ECB dan TBC. ECB sendiri yaitu buku kode elektronik, TBC adalah zipper block chaining. Lalu untuk stream zipper ada CFB yaitu umpan balik zipper dan OFB umpan balik keluaran. Lalu reversibilitasnya, block zipper membalik teks terenkripsi sulit. Lalu stream zipper menggunakan XOR untuk enkripsi yang dapat dengan mudah dibalik ke teks biasa. Pada pelaksanaannya, block zipper ini menggunakan Vestal zipper, sedangkan stream zipper menggunakan Vernam zipper. Yang selanjutnya fungsi hash. Fungsi hash adalah salah satu dari sekumpulan fungsi yang cocok untuk aplikasi kriptografi seperti SSL atau TLS. Seperti fungsi hash lainnya, fungsi hash kriptografi adalah algoritma matematika satu arah yang digunakan untuk memetakan data ukuran apa saja ke string dari ukuran tetap. Fungsi hash kriptografi banyak digunakan dalam praktik keamanan informasi, seperti tanda tangan digital, kode autentikasi pesan, dan bentuk autentikasi lainnya. Lalu, fungsi hash sendiri memiliki beberapa properti, yaitu pesan yang sama selalu menghasilkan nilai hash yang sama, yaitu fungsinya deterministik. Lalu nilai hash dihitung dengan cepat. Yang ketiga, tidak mungkin memiliki dua pesan dengan nilai hash yang sama, dikenal sebagai collision. Lalu, tidak mungkin secara sengaja membuat pesan yang menghasilkan nilai hash tertentu. Selanjutnya ada sedikit perubahan pada pesan harus mengubah nilai hash yang dihasilkan secara luas,
sehingga tampaknya tidak berkolerasi dengan hash asli. Fungsi hash yang paling umum digunakan itu ada 3, yaitu MD5, SHA1, dan SHA2. MD5 ini pertama kali ditemukan pada tahun 1991 yang merupakan algoritma random data yang berisi binary atau teks yang dikenal dengan hash ini. MD5 adalah sebuah hash kriptografi yang banyak digunakan, mengambil data acak sebagai input dan mengeluarkan output berupa hash value. Secara teknis, sebuah hash kriptografi yang bertujuan untuk memverifikasi file yang kita miliki tidak berubah. Lalu ada SHA1, yaitu algoritma Secure Hash 1. Lalu fungsi hash kriptografi yang dapat mengubah string data yang sangat panjang dan menjadi intisari dengan ukuran tetap, yaitu 160 bit. Intisari ini biasanya ditampilkan sebagai angka heksadesimal 40 karakter. Algoritma SHA1 sekarang dianggap tidak aman, karena sertifikat SHA1 tidak lagi sesuai dengan persyaratan dasar forum CA/B atau didukung oleh versi peramban web utama saat ini. SHA2 algoritma Secure Hash 2, yaitu fungsi hash kriptografi yang dapat mengubah string data yang panjangnya sewenang-wenang menjadi intisari dengan ukuran tetap. Dua-dua contohnya 224, 256, 384, atau 512 bit. 256 bit SHA2 juga dikenal sebagai SHA256. Adalah versi yang paling sering digunakan. Intisari biasanya ditampilkan sebagai angka heksadesimal nilai tetap. SHA256 misalnya mengembalikan kode 64 karakter. SHA2 telah menggantikan SHA1 dalam protokol keamanan seperti SSL atau TLS. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.